Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kabar Kakang, Mbak Yu, dan teman-teman semuanya di Nusantara ini? Semoga dalam kondisi bagio mulyo rahayu wilujeng. Ya, mungkin kita saat ini sedang belajar untaran-untaran tentang anak turun, ya, atau mungkin misalnya ada pemeo, ada lurah dongkol yang terkenal. Nah, lurah dongkol ini punya prestasi yang luar biasa di dalam desanya yang ada di kaki Gunung Lawu misalnya. Ini satu contoh itibar saja. Dan lurah dongkol ini menjadi acuan umatnya di lereng Gunung Lawu tersebut. Akhirnya dari anak cucu turun itu menganggap lurah dongkol itu adalah waliullah, kekasih Allah, karena selalu berpikir tentang kebaikan di masa kejayaannya. Nah, terus bagaimana? Nah, maksudnya begini. Biasanya orang hebat itu menjadi acuan yang menarik biarpun lurah dongkol sudah meninggal sekian puluh tahun yang lalu atau sekian ratus tahun yang lalu. Sama ketika misalnya ada kiai, ada sunan, banyak juga yang mengatakan, wah ini anak turunnya sunan, anak turunnya kiai. Apakah tidak boleh? Boleh. Ya, boleh. Ada yang mengatakan bahwa anak turun itu kan secara biologi, secara gen, secara materi fisik. Ada yang mengatakan itu garisnya seperti itu. Tetapi ada juga orang yang merasa menjadi garis keturunannya, garis hasratnya, garis komandonya, garis politiknya, garis dakwahnya. Maka juga dikatakan bahwa itu bagian daripada bukan anak turunnya, tapi orang yang sefikroh. Misalnya lurah dongkol ini dulu biasa bekerja untuk merakyatnya di lereng Lawu. Hidupnya diabdikan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka orang yang mensifati seperti lurah dongkol berarti dia punya gaya main yang sama. Gaya yang bekerja untuk rakyat, bekerja untuk umat, begitu. Ya, hanya saja begini, kadang-kadang orang itu orang tersebut itu kadang-kadang ada apa toh? Kenapa sih seseorang membanggakan seseorang? Ada pemain sepak bola yang kita suka, kita ngefan. Ada bintang artis Korea yang tampan, yang ganteng, ya, di medsos kita juga ngefan atau senang, begitu. Ada juga misalnya kiai ustadz yang bagus wawasannya, kita juga ngefan. Boleh kita ngefan. Nah, kita ngefan itu sama dengan ikut gaya main dinamika kehidupannya pada kiai tersebut, pada artis tersebut. Nah, yang terpenting memang jasad apakah penting secara garis keturunan, garis nasab? Ya, penting. Tapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana kita meneladani akhlak-akhlak dari lurah dongkol, akhlak-akhlak para waliullah, ya, akhlaknya Rasulullah, itu yang lebih terpenting. Ya. Jadi kalau misalnya anggaplah kita itu anak turunnya lurah dongkol, misalnya mau apa? Ya, mau apa? Kalau ingin sekedar popularitas, kalau ada sekedar ketenaran,
kalau sekedar ingin dipuji orang, kalau sekedar ingin punya jamaah banyak, untuk apa? Ya, kata Kiai, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi yang diperhitungkan itu takwanya toh. Yang diperhitungkan itu takwanya, yang diperhitungkan perilakunya. Nek wong Jawa ya enek tipak karo tapake. Ada jejak-jejak kebaikan yang dilakukan. Seperti Wali Songo itu ada jejak-jejak kebaikan jalan dakwahnya. Biarpun kadang ada oknum yang maaf tidak menghormati keberhasilan dan kejayaan Wali Songo, ya nggak apa-apa. Beliau para kiai, para waliullah itu tidak ingin pujian manusia kok. Tidak ingin pujian manusia. Tidak ingin juga istilahnya popularitas di zamannya. Tetapi dia berjuang dari hati nurani untuk menempuh jalan dakwah, jalan mardhotillah. Dia tetap istiqomah dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak butuh 1001 cacian ya biarin, nanti domble lambene gak apa-apa gitu loh. Karena para leluhur kita, para kiai, para sesepuh, para wali songo, urusan wali songo yang menempuh jalan dakwah sudah menikmati kehidupannya di alam barzah. Perkara maaf ya, orang-orang sekarang pada ribut, ricuh, ingin eksistensi dan keberadaan, ngapain gitu loh. Kalau orang itu bergerak hanya karena urusan dunia, maka dunia ini hanya seperti sayap ekor nyamuk atau lalat yang nilainya tidak seberapa, bahkan cenderung tidak dipandang gitu loh. Kalau memang orientasinya hanya sekedar materi, ingat itu ya. Lah yang benar mana orientasinya? Memang orientasi itu kebaikan itu universal. Kalau bisa, ciri baik ini kan sederhana ya. Satu, menjadi rahmat bagi alam. Ya, dua, esensinya selaras dengan syariat. Yang ketiga, tidak melukai orang lain. Yang keempat, memayu hayuning bawono langgeng, menimbulkan kedamaian di muka bumi, bukan keresahan. Kemudian yang terakhir, tata harmonisasi kehidupan semesta, manusia, makhluk dengan Allah. Itu seharusnya yang dipikirkan. Bukan rebutan anak lurah dongkol. Enggak. Ya itu penting bagi yang mengatakan itu penting. Bagi yang tidak penting itu dianggap tidak penting. Yang terpenting justru bagaimana pribadi kita secara nafsi itu selamat di hadapan Allah. Jadi yang dipandang itu adalah perilaku kita, kebaikan kita, amal soleh kita. Jadi ketika orang milenial bilangnya begini, inilah aku generasi milenial. Tidak akan bilang ini yangku, ini ini ayahku, ini pamanku, ini leluhurku, bukan begitu. Ya, justru yang dipandang saat ini adalah kita, aku sebagai insan, sebagai hamba Allah. Bagaimana kekuatanmu, bagaimana potensi diri akalmu bermanfaat bagi umat, itu yang terpenting. Kalau diri dan akalmu, maaf, tidak bermanfaat bagi umat, hanya menimbulkan ya berantakannya di muka bumi, untuk apa? Ngapain gitu loh. Ya. Baik, itu kawan, jadi anak turun itu penting. Lurah dongkol itu penting. Ya leluhur kita doakan semoga dalam kebaikan di alam barzah. Kita sendiri kita tunjukkan tipak tapaknya, sepak terjangnya, hasil karya nyatanya, itu yang kita perhitungkan. Bukan sekedar pamer trah misalnya, bukan sekedar anak turun lurah dongkol, bukan. Ya, sekali lagi semoga ini menjadi catatan permenungan bagi kita
membanggakan orang tua oke, membanggakan leluhur oke, ya membanggakan ya orang-orang hebat garis keturunan kita oke, bagus. Tetapi yang terpenting bagaimana akhlak perilaku kita ini sesuai dengan leluhur kita, ya, yang senantiasa sesuai dengan koridor syariat. Pada titik tujuannya nanti ketika kita meninggal dunia, sowan kepada Allah dalam kondisi mutakin, dalam kondisi takwa kepada Allah. Saya pikir begitu. Terima kasih. Urun rembuk kita di pagi hari ini. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih kritik dan saran masukannya. Masih bersama kami, ya, Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum.